Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ilmu komputer. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 2 DNS pada satu IP address. Dan untuk IP-nya pada video kali ini sama seperti IP yang pada video sebelumnya. Dan apabila informasi yang diminta user dalam sistem DNS ini biasa disebut dengan DNS record. Dan berikut ini adalah beberapa DNS record yang paling sering dijumpai. Yang pertama ada A record atau address record. Yang kedua ada AAA record. Yang ketiga ada MX record. Yang keempat ada CNAME record. Yang kelima ada NS record. Yang keenam ada PTR record. Yang ketujuh ada TXT record. Dan itulah tadi beberapa jenis informasi yang bisa diminta dalam sistem DNS ini. Langsung saja kita akan konfigurasi. Untuk konfigurasi pertama, kita akan mengkonfigurasi pada nano named conf default zones. Langsung saja kita ketikkan zone tanda kutip adit Fauji akan digunakan sebagai domainnya. Lalu kutip kurung kurawal, lalu tab, ketikkan type master, lalu titik 2, koma. Setelah itu tab lagi, lalu kita ketikkan file. Untuk saran saya pada saat konfigurasi di file named conf default zones ini, diusahakan mengetikkan konfigurasinya benar dan lebih teliti lagi supaya tidak terjadi kegagalan pada saat cek domain dan NS lookupnya nanti. Kita lanjut konfigurasinya. Kita tambahkan kurung tutup kurawal lalu titik 2 dan masukkan dan ketikkan lagi zone tanda kutip itclub5.com. Dan itclub5.com ini sebagai DNS server yang kedua. Dan ketikkan lagi type master titik 2 dan file /etc/bin /db titik itclub5. Dan di sini kita ketikkan IP kita yang akan dimasukkan nanti pada domainnya. Dan jika konfigurasi telah kalian anggap benar, bisa kita langsung exit, save, dan lalu keluar. Lalu kita cp db lokal dengan db titik adit. Dan jangan lupa untuk db titik itclub5 nya tadi. Dan selanjutnya kita cp db titik 255 dengan db titik 192. Lalu setelah itu kita masukkan komen nano db titik adit. Dan pada tahap ini kita akan mengganti localhost dengan DNS yang pertama tadi, yaitu adit.fauji.com.
Dan selanjutnya kita konfigurasi yang nanodb.id-5, dan konfigurasinya sama seperti yang nanodb.id tadi. Mungkin berbedanya dari nama dan S-nya itu sendiri. Dan selanjutnya kita konfigurasi yang db.192. Dan di sini pada tahap ini berbeda konfigurasinya, agak sedikit berbeda dengan yang db.adit dan db.192.id-5 tadi. Jika konfigurasinya telah selesai, kita masukkan command nano /resolve.conf. Setelah itu kita ganti DNS Google-nya dengan IP address yang kita tambahkan tadi. Setelah itu kita masukkan domainnya aditfauji.com, dan untuk search-nya kita tambahkan aditfauji.com. Setelah itu kita masukkan juga yang domain itclub.com, dan juga search-nya juga itclub5.com. Setelah itu kita masukkan nama servernya, kita masukkan DNS Google, lalu save. Setelah itu kita coba untuk restart. Setelah restart kita coba nslookup aditfauji.com. Nah, jika tampilan seperti ini maka konfigurasi kita telah benar, dan kita akan coba untuk nslookup itclub5. Enter. Dan tampilannya sama seperti aditfauji.com tadi, tinggal kita cek pada klien kita. Sebelum kita cek pada klien, saya akan menjelaskan mengenai apa sih generic domains dan country specific domain. Yang pertama ada generic domains atau GTLDS, merupakan nama domain yang berakhiran dengan .com, .net, .org, dan lain-lain. Jenis ini sering juga disebut sebagai top level domain, yang dimana domain tersebut langsung di bawah root itu sendiri atau titik di belakang nama domain tersebut. Dan contoh dari generic domains ini yaitu ada .com. .com ini biasa digunakan untuk keperluan komersial. Contohnya ada Google dan yahoo.com. Dan contoh domain selanjutnya ada .edu, digunakan untuk keperluan pendidikan. Contohnya upi.edu dan stanford.edu. Dan untuk yang kedua ada country specific domains atau CCTLDS, yaitu domain yang berakhiran dengan huruf 2 ekstensi. Dan biasanya domain ini dioperasikan dan didaftarkan masing-masing negara. Contohnya .co.id atau .co.uk dan lain-lain. Dan juga saya akan sebutkan beberapa domain di Indonesia. Yang pertama ada .co.id. Ini digunakan bagi organisasi yang komersial. Contohnya ada pln.co.id, tiki.co.id. Dan untuk contoh domain selanjutnya ada sch.id, dan ini digunakan bagi sekolah dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Untuk sebagai contohnya ada SMAN 54 Jakarta
.sch.id. Dan langsung saja kita cek pada kliennya apakah konfigurasi yang kita lakukan tadi benar atau salah. Langsung saja ketikkan domainnya aditfauji.com, dan jika berhasil maka tampilannya seperti ini. Dan jika gagal ada seperti pemberitahuan DNS tidak diketahui atau semacamnya. Dan untuk selanjutnya kita cek phpMyAdmin, dan jika berhasil maka tampilannya seperti ini. Kita akan coba untuk cek domain yang IT Club 5, dan hasilnya berhasil. Dan kita langsung coba pada phpMyAdmin-nya. Nah, berhasil. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.